warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kelas B3 2018, juga kepada Bapak Usman Arifin MPD selaku dosen pengampu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di sini kami dari materi 10 akan menyampaikan beberapa materi baru, yaitu tentang penilaian pembelajaran matematika. Namun sebelum kita ke penilaian, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang matematika itu sendiri. Nah, matematika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari suatu besaran atau ukuran. Dan matematika itu sangat erat sekali dengan kehidupan manusia. Saking eratnya, bahkan dari pegawai kantoran hingga ibu rumah tangga pun dituntut agar bisa matematika. Itu minimal untuk menghitung uang belanja bulanan gitu. Nah, selain itu juga pentingnya matematika itu sangat diutamakan agar bisa dipelajari dari jenjang usia dini, dari mulai mengenal angka, bahkan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan nilai-nilai relatif. Nah, untuk bisa memperbaiki mutu pendidikan, kita sebagai pendidik harus melakukan sebuah evaluasi. Namun untuk bisa melakukan evaluasi diperlukan adanya sebuah ukuran atau patokan. Nah, ukuran atau patokan itu kita bisa dapatkan dari penilaian. Nah, ini ada langkah-langkah atau bagaimana caranya kita melakukan penilaian dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di slide. Langkah yang pertama itu adalah dengan sistem penilaian. Kita lebih dahulu menentukan sistem penilaian. Ada langkah pengembangan instrumen penilaian setiap mata pelajaran. Yang pertama, mengkaji karakteristik kompetensi dasar, lalu membuat indikator esensial dari setiap kompetensi dasar, menentukan teknik dan bentuk instrumen, lalu menyusun daftar perilaku yang akan diobservasi, menyusun rambu jawaban, dan menentukan frekuensi dan jadwal pelaksanaan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan pada tiap semester. Jadi, teman-teman semua, untuk melakukan penilaian, teman-teman terlebih dahulu tentukan dulu sistem penilaiannya seperti apa, mulai dari mengkaji kompetensi dasar, lalu membuat indikator, lalu membuat bentuk instrumennya atau soalnya sesuai dengan indikator, lalu membuat daftar perilaku jika itu berhubungan dengan penilaian afektif, lalu menyusun rambu jawabannya, lalu menyusun frekuensi atau waktu kapan dilaksanakannya sebuah sistem penilaian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada penyusunan kisi-kisi penilaian. Ada bagannya, di mana bagannya itu terdiri dari kompetensi, materi, indikator, lalu soal. Nah, untuk panah indikator dia tertuju pada kompetensi. Jadi, teman-teman dalam menentukan sebuah indikator harus berpacu pada kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, lalu untuk soal, teman-teman bisa lihat di sini. Soal itu harus berpacu pada 3 komponen, yaitu kompetensi, materi, dan indikator. Jadi dalam membuat soal itu harus bisa masuk ke dalam ketiga komponen yang tadi saya sebutkan. Nah, tadi kan teman-teman sudah menentukan sistem penilaian, lalu penyusunan kisi-kisi. Nah, berikut ini saya akan tampilkan contoh kisi-kisi matematika. Itu ada kompetensi dasar, lalu ada kelasnya, lalu ada materinya tentang apa, lalu indikatornya apa, dan bentuk soalnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari kisi-kisi matematika. Nah, adapun penyusunan dari instrumen penilaian, itu kita ada 3 aspek, teman-teman. Yaitu yang pertama ada aspek penilaian sikap, ada aspek penilaian pengetahuan, lalu yang ketiga ada aspek penilaian keterampilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian atau instrumen penilaian dalam aspek penilaian sikap. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian yang meliputi aspek penilaian sikap. Nah, sebelum kita lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Nah, sikap sendiri menurut konsep psikologi didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Dalam hal ini adalah tentang matematika. Sikap juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang.
Nah, sementara dalam perspektif pendidikan, pendidikan sikap merupakan proses holistik yang diarahkan pada berkembangnya sikap dan karakter peserta didik yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar yang diperlukan dalam hidupnya sebagai seorang individu, warga negara, dan warga masyarakat global. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabelnya. Ada sasaran penilaian hasil belajar pada aspek sikap spiritual dan sikap sosial, yaitu tingkatan sikapnya dari mulai menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, lalu mengamalkan nilai. Dan teman-teman juga bisa dilihat di slide ada masing-masing deskripsinya. Itu untuk menerima nilai, ada kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Lalu juga ada menanggapi nilai, kesediaan menjawab suatu nilai, ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Jadi kalau misalnya kita mendapat nilai nih, wah nilai kita bagus, nah ada rasa puas dalam hati siswa tersebut. Ataupun kalau misalnya nilai kita tidak memuaskan, juga ada perasaan kecewa atau ada perasaan semangat untuk ingin bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu menghargai nilai, menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, dan komitmen terhadap nilai tersebut. Lalu menghayati nilai, memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya. Jadi memasukkan nilai tersebut itu maksudnya kalau misalnya nilainya itu tanggung jawab, misalnya anaknya rajin, nah dia itu akan menggunakan atau memasukkan nilai tersebut itu sebagai nilai dirinya sendiri gitu. Jadi dia akan terpacu untuk menggunakan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dia. Dan yang terakhir adalah mengamalkan nilai. Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak, atau yang biasa kita sebut karakter yang sudah dibahas oleh kelompok Gilang minggu lalu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada teknik penilaian sikap. Nah, penilaian sikap oleh pendidik mata pelajaran, pendidik bimbingan konseling, dan wali kelas bisa dilakukan melalui observasi yang dicatat dalam jurnal berupa catatan anekdot atau catatan kejadian tertentu. Nah, berikut ini saya tampilkan lembar observasi terbuka untuk pengembangan sikap. Nah, contohnya seperti ini. Ada nomor, hari atau tanggal, ada nama siswa, ada perilaku yang teramati. Lalu ada aspek sikap, lalu ada tindak lanjutnya seperti apa. Dan ini juga ada contoh lembar observasi tertutup untuk perkembangan sikap. Nah, ini ada aspek yang diobservasi. Jadi kita menentukan nilainya terlebih dahulu. Lalu nama siswa ada S1, S2, S3 sampai S10. Lalu ada nilainya ya, kadang atau tidak. Gitu. Kan tadi kalau di slide sebelumnya kita mengamati dari perilaku siswa lalu kita mengisi. Nah, kalau di observasi tertutup kita terlebih dahulu menentukan aspek apa yang sedang kita observasi, yang kita ingin observasi gitu. Nah, lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam tanggung jawab. Itu berikan tanda cek pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Skornya 4 apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan, skor 3 apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan, skor 2 apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan, skor 1 apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan. Nah, ini contoh lembar penilaian dirinya. Ada contoh lembaran penilaian diri dan ada contoh lembar tanggung jawab. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk contoh lembar tanggung jawab ada aspek pengamatan. Kita tentukan dulu apa yang sedang kita amati, lalu ada kolom skor. Dan untuk penilaian diri kita juga tentukan dulu pernyataannya seperti apa, lalu tentukan kolom skornya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di slide. Untuk penilaian sikap dalam pembelajaran itu ada 2, yaitu yang pertama ada holistic format, lalu yang kedua ada analytic format. Nah, berikut adalah contoh
dari format holistik. Tabelnya seperti ini, dan ada yang contoh format analitik. Untuk contoh format holistik itu ada nilai, sangat baik, baik, agak baik, dan kurang baik. Lalu ada deskripsi pelaku, lalu ada catatan. Nah, untuk yang contoh format analitik, teman-teman bisa dilihat di sini. Di tabel ada aspek, teman-teman bisa isi dengan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kesantunan. Lalu ada indikator perilaku, ada sangat baik, baik, agak baik, dan kurang baik. Lalu ada nilai, lalu ada catatan. Nah, itu untuk contoh format penilaian sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Safri Maskarki nanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian aspek pengetahuan atau yang biasa disebut penilaian kognitif. Apa itu penilaian kognitif? Penilaian kognitif yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk mengukur kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi-kompetensi dasar sebagaimana tertulis atau tertuang di dalam kurikulum yang meliputi pengetahuan fakta, konsep, dan prosedur serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Cakupan nilaian pengetahuan ada poin kemampuan berpikir. Di dalam kemampuan berpikir terdapat poin-poin seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Untuk pengertian mengingat yaitu mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari pendidik atau guru atau sumber yang lainnya dari internet maupun sumber yang lainnya. Untuk memahami yaitu sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya, tetapi arti dari kata istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah. Untuk menerapkan, yaitu menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk suatu yang baru atau belum dipelajari. Untuk menganalisis, yaitu menggunakan keterampilan yang telah dipelajari terhadap suatu informasi yang belum diketahui atau informasi baru dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara satu kelompok atau informasi dengan kelompok informasi lainnya, antara fakta dengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya. Untuk mengevaluasi yaitu menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan kriteria. Dan selanjutnya untuk mencipta yaitu membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada, sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Sasaran penilaian hasil belajar pada aspek pengetahuan terdapat dimensi pengetahuan serta deskripsinya. Di dalam dimensi pengetahuan terdapat faktual atau fakta, konseptual atau konsep, prosedur atau cara-cara. Untuk faktual yaitu pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran. Untuk konseptual yaitu pengetahuan tentang kategori, klarifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan kategori yang lain, hukum kausalita, definisi, dan teori. Untuk prosedur yaitu pengetahuan tentang prosedur adalah proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metode, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur. Untuk contoh kisi-kisi soal matematika ada poin kompetensi dasar, materi, indikator, dan bentuk soal. Untuk kompetensi dasar, yang pertama ada membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan, serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Materinya berarti materi pecahan. Indikatornya bisa kita pakai mengurutkan 4 bilangan pecahan yang diberikan dari terkecil hingga terbesar.
Bentuk soalnya dapat berupa bentuk soal uraian. Yang kedua ada kompetensi dasar menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Materinya bisa persama PLSF. Indikatornya bisa kita pakai menentukan nilai variabel pada persamaan linear satu variabel. Bentuk soalnya bisa pilihan ganda. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi unsur, keliling, dan luas lingkaran. Untuk materinya berarti unsur-unsur lingkaran. Indikatornya bisa menuliskan unsur-unsur lingkaran itu apa aja sih. Lalu bentuk soalnya bisa isian atau uraian. Yang keempat ada menggunakan koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Materinya kita bisa memakai posisi relatif benda pada koordinat kartesius. Indikatornya bisa kita pakai menentukan letak titik A dalam kurung AB ditinjau dari titik B besar dalam kurung M atau N. Bentuk soalnya dapat berupa pilihan ganda. Yang kelima, ada kompetensi dasar memahami konsep transformasi, dilatasi, translasi, pencerminan, atau rotasi menggunakan objek-objek geometri. Materinya bisa kita mengambil materi dari pencerminan. Indikatornya yaitu menggambar bayangan bangun datar setelah dicerminkan terhadap satu garis. Bentuk soalnya dapat berupa bentuk soal uraian. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk soal. Bentuk-bentuk soal terdiri dari soal pilihan ganda, yaitu pilihan ganda terdiri dari beberapa kemungkinan, terdiri dari pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Membuat materi yang akan diukur terdiri dari atas kunci jawaban dan pengecoh. Contoh soalnya misalnya nilai X pada 3X min 5 sama dengan 7 min X adalah optionnya yaitu A min 4, B min 2, C 2, dan D 4. Untuk skornya yaitu 1. Lalu contoh soal yang kedua bisa digunakan soal diketahui koordinat titik P yaitu 3, min 2, koordinat titik P jika ditinjau dari titik Q sama dengan 2,1 adalah optionnya yaitu A 5, min 1, B 5, min 5,1, C 1, min 3, D min 1,3. Bentuk-bentuk soal yang kedua yaitu ada bentuk soal benar salah, yaitu bentuk soal ini menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban, yaitu bentuk kemungkinan jawaban yaitu kemungkinan jawabannya yaitu ada benar dan salah atau ya dan tidak. Peserta tes diminta untuk memilih jawaban benar atau salah untuk pernyataan yang disajikan. Lalu bentuk soal yang ketiga ada bentuk soal menjodohkan, yaitu soal menjodohkan terdiri dari dua kelompok pernyataan. Kelompok pertama ditulis pada lajur sebelah kiri, biasanya merupakan pernyataan soal atau pernyataan stimulus. Kelompok kedua ditulis pada lajur sebelah kanan, biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pernyataan respon. Peserta tes diminta untuk menjodohkan atau memilih pasangan yang tepat bagi pernyataan yang ditulis pada lajur kiri dan lajur kanan. Bentuk soal yang keempat yaitu ada bentuk soal isian atau jawaban singkat. Yaitu soal isian adalah soal yang menuntut peserta tes atau peserta didik untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, angka, atau simbol. Contoh soalnya yaitu gambarlah sebuah lingkaran, kemudian tuliskanlah unsur-unsur lingkaran. Apa aja unsur lingkaran yang Anda ketahui. Untuk skornya bisa 6. Oke teman-teman, bentuk soal yang selanjutnya yaitu bentuk soal uraian. Bentuk soal uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan atau hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Contoh soalnya bisa urutkan bilangan pecahan terkecil hingga pecahan terbesar dari 0,45, 0,85, dan 78%. Lalu bisa juga
soal lukiskan bayangan segi 4 A, B, C, D jika diketahui titik A yaitu min 3 dan 2, titik B 5 dan 1, titik C 0 dan 2, dan titik D min 3 dan 0 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada bentuk soal tes lisan. Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Dalam tes ini, peserta didik akan menyampaikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang diajukan pendidik dengan menggunakan kata-kata sendiri. Tes lisan biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan percakapan antara pendidik dengan peserta didik. Tes ini termasuk tes verbal, yaitu tes yang soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Lalu yang selanjutnya ada bentuk soal penugasan. Bentuk soal penugasan atau pemberian tugas adalah cara dalam proses pembelajaran dengan cara memberi tugas kepada peserta didik. Tugas-tugas tersebut dapat berupa mengikhtisarkan karangan dari surat kabar, majalah, atau buku bacaan, membuat clipping, mengumpulkan gambar, perangko, dan dapat pula menyusun karangan. Pelaksanaannya dapat diberikan secara individu maupun kelompok. Misalnya, pelajaran matematika, buat video tentang trigonometri dan contoh soalnya, buat clipping tentang trigonometri dan contoh soalnya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada pengolahan penilaian pencapaian pengetahuan. Ini contohnya. Jadi ada misalnya KD 3.1, KD 2. Nanti baru kita adakan setelah bahas KD 1, KD 3.2, kita selipkan nih ada ulangan harian yang pertama. Selanjutnya setelah ulangan harian pertama, kita lanjutkan ke KD 3.3, lalu kita bisa ulangan harian yang kedua, dilanjutkan lagi dengan materi KD 3.4, KD 3.5, lalu ulangan harian dan selanjutnya UTS. Begitupun selanjutnya KD 3.6, adakan ulangan harian keempat. KD 3.6 masih belum selesai, dilanjutkan yang setengah materinya lagi 3.6. Lalu setelah selesai semuanya KD 3.6, lalu kita ulangan harian yang kelima, lalu dilanjutkan dengan KD 3.7, KD 3.8, baru ulangan harian ke-6, dan yang terakhir UAS. Itu adalah contoh ulangan dalam satu semester. Nah, yang selanjutnya ada tabel contoh pengelolaan nilai ulangan harian. Yang pertama ada kolom nomor, lalu nama, ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, ulangan harian keempat, kelima, dan keenam, lalu dirata-ratakan sesuai tadi KD yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Lalu yang di bawahnya ada tabel contoh pengelolaan nilai akhir. Nah, kita masukkan ada kolom nama, nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan nilai pembulatannya. Gitu. Nah, untuk slide selanjutnya, jika pendidik memutuskan untuk melakukan pembobotan nilai ulangan harian berbanding nilai ulangan tengah semester berbanding dengan nilai ulangan akhir semester, misalnya pembobotannya nilai ulangan harian berbanding nilai ulangan tengah semester berbanding nilai ulangan akhir semester, perbandingannya adalah 2:1:1. Perhitungan nilai akhirnya, misalnya kita ambil nilai akhir punya Ani, nilai akhirnya seperti ini ya, seperti pada tabel. 2 dikali 73 89 ditambah 1 kali 90 ditambah 1 dikali 80, nanti dibagi 4 sama dengan hasilnya 79,45. Nilai akhir Ani sebesar 79,45 dan jika dibulatkan menjadi 79. Selain nilai dalam bentuk angka, nilai juga dapat diberikan dalam bentuk
predikat, dan deskripsi capaian pengetahuan untuk mata pelajaran. Dalam nilai predikat, peserta didik diperoleh dengan menentukan nilai tersebut keadaan rentang nilai predikat yang ditetapkan sekolah. Misalnya sekolah membuat skala nilai untuk pendapatan predikatnya, skalanya 86 sampai 100, berarti predikatnya sangat baik. Biasanya diganti dengan huruf A. Dan ada predikat nilai 70 sampai 85, predikatnya baik, atau biasanya B. Dan dari nilai 56 sampai 69 cukup, biasanya C. Serta nilai yang terakhir kurang dari 55 adalah predikatnya kurang. Biasanya predikatnya D. Gitu, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nama saya Resnawati. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai aspek penilaian sikap dan juga aspek penilaian pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian keterampilan. Nah, aspek keterampilan dapat dinilai melalui penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja sendiri merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu atau keterampilan tertentu. Nah, berikut ini kami sajikan sebuah tabel mengenai sasaran penilaian oleh pendidik pada keterampilan abstrak. Yang dimana pada kolom pertama ada kemampuan belajar, yang berisi mengamati, menanya, mencari informasi atau mencoba, lalu menalar, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Lalu pada kolom kedua ada deskripsi, yang dimana deskripsi dari mengamati adalah perhatian pada waktu mengamati suatu objek atau membaca suatu tulisan atau mendengar suatu penjelasan catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu yang digunakan untuk mengamati. Lalu deskripsi dari menanya yaitu jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik, baik pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik. Lalu selanjutnya mencari informasi atau mencoba yaitu jumlah dan kualitas sumber yang dikaji atau digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu di sini ada deskripsi dari menalar yaitu mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta atau konsep. Lalu interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta atau konsep atau teori. Lalu mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antar berbagai jenis fakta atau konsep atau teori atau pendapat. Lalu mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumen, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta atau konsep atau teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan. Lalu mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan dari konsep atau teori atau pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber. Lalu selanjutnya deskripsi dari mengkomunikasikan yaitu menyajikan hasil kajian dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multimedia, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kami juga menampilkan sebuah tabel mengenai sasaran penilaian oleh pendidik pada keterampilan konkret. Nah, yang dimana pada kolom pertama ada keterampilan konkret yang berisi persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir, lalu menjadi gerakan alami, dan menjadi gerakan original. Lalu pada kolom deskripsi, yang dimana deskripsi dari persepsi yaitu menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan. Lalu deskripsi dari kesiapan yaitu menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu kegerakan. Lalu dari meniru yaitu meniru gerakan secara terbimbing. Lalu selanjutnya membiasakan gerakan yaitu melakukan gerakan mekanistik. Lalu deskripsi dari mahir sendiri yaitu melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi.
Lalu deskripsi dari menjadi gerakan alami, yaitu menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya. Dan yang terakhir adalah deskripsi dari menjadi tindakan orisinal, yaitu menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya. Teman-teman, penilaian kinerja dapat dilakukan melalui tes praktik, lalu ada penilaian produk, penilaian proyek, dan yang terakhir adalah penilaian portofolio. Lalu juga ada lembar penilaian yang berupa daftar cek atau skala penilaian. Nah, di sini saya tampilkan mengenai contoh penilaian keterampilan untuk tes praktik, yang dimana bisa dilihat kompetensi dasar 4.1 yaitu menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah, yang dimana indikator pencapaian kompetensinya yaitu menggunakan segitiga Pascal dalam menyelesaikan masalah. Bisa dilihat pada tabelnya, pada kolom pertama ada nomor, lalu nama, lalu menggambarkan pola pada segitiga Pascal, lalu menggunakan strategi yang sesuai dengan dan beragam, lalu menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat, dan yang terakhir adalah total skor. Dengan keterangan skor, sangat baik jika mendapat 4, baik jika mendapat nilai 3, cukup jika mendapat nilai 2, dan kurang jika mendapat nilai 1. Lalu untuk kriteria penskoran sendiri, mendapat nilai A jika total skornya itu yaitu 12 sampai dengan 16, nilai B jika total skornya 8 sampai 12, nilai C jika total skornya 4 sampai 8, dan nilai D jika total skornya itu 4. Adapun di sini rumus untuk menghitung nilai akhirnya, yang dimana yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Oke, selanjutnya adalah penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk tertentu atau kualitas produk tersebut. Nah, hasil kerja yang dimaksud di sini adalah produk peserta didik dengan menggunakan motoriknya, seperti aransemen musik, lalu melukis, menyulam, lalu koreografi, dan misalnya menyusun sebuah karangan juga termasuk hasil kerja atau sebuah produk. Nah, dalam penilaian ini yang lebih diutamakan adalah produk atau hasil kerja dari peserta didik. Nah, adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam penilaian produk, yang pertama ada tahap persiapan, tahap pembuatan, dan yang terakhir ada tahap penilaian. Nah, untuk tahap persiapan sendiri meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, lalu mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Nah, yang kedua adalah tahap pembuatan produk, meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi menggunakan bahan, alat, dan teknik. Lalu yang ketiga adalah tahap penilaian. Nah, pada tahap penilaian ini meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk sesuai dengan yang diharapkan. Oke, yang ketiga adalah penilaian proyek. Penilaian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Nah, adapun langkah-langkah dalam mengerjakan proyek adalah peserta didik harus mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengevaluasi, lalu menyajikan data dalam bentuk tulisan laporan. Nah, dalam perencanaan penilaian proyek, perlu diperhatikan kemampuan pengelolaan seperti penentuan topik yang tepat, relevansi, dan kesesuaian pengetahuan atau keterampilan pembelajaran, dan keaslian, yaitu dukungan peserta didik pada topik yang akan diproyekkan. Artinya, bahwa topik yang diajukan adalah asli di sekolah itu dan dapat dilakukan oleh peserta didik. Nah, berikut ini kami sajikan sebuah contoh format penilaian dengan skala rentang. Pada kolom pertama ada nomor, nama siswa, lalu ada aspek yang dinilai yang dimana berisi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, lalu skor yang dicapai, dan yang terakhir adalah nilai. Nah, dengan kriteria penskoran, skor 4 apabila tanpa kesalahan, skor 3 apabila ada sedikit kesalahan, skor 2 apabila ada banyak kesalahan, dan skor 1 apabila tidak melakukan atau tidak menjawab. Nah, di sini skor maksimal adalah 12 dan skor minimalnya adalah 4.
Nah, jumlah skor yang didapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 hingga 100. Contoh misalnya, Dewi mendapat skor pada tahap persiapan yaitu 4, lalu pada tahap pelaksanaannya Dewi mendapat skor 4 juga, dan tahap pelaporannya Dewi mendapat skor 3. Sehingga skor yang dicapai Dewi itu adalah 11. Nah, lalu nilai yang didapat Dewi yaitu 11 dibagi 12 kali 100, maka nilai Dewi adalah 91,6. Nah, selanjutnya adalah format penilaian kinerja dengan daftar cek. Nah, pada kolom pertama ada nomor, nama siswa, lalu pada aspek yang dinilai sama seperti format yang tadi, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, pelaporan, skor yang dicapai, dan yang terakhir adalah nilai. Nah, adapun kriteria penskorannya untuk skor 0 apabila jawabannya tidak, skor 1 apabila jawabannya iya, dan di sini skor maksimumnya adalah 3 dan skor minimalnya adalah 0. Jumlah skor yang didapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 hingga 100. Contoh misalnya, Adi mendapat skor pada persiapannya itu 1, pelaksanaannya itu 1, dan pelaporannya adalah 0, maka skor yang dicapai Adi adalah 2. Maka nilai yang didapat Adi adalah 2 dibagi 3 kali 100, maka nilai Adi adalah 66,6. Oke, selanjutnya kami menyajikan sebuah gambar atau bagan mengenai pengolahan penilaian pencapaian keterampilan yang dimana kemampuan dasar 4.1 atau KD 4.1 di sini didapat dari kinerja 1. Lalu selanjutnya KD 4.2 didapat dari kinerja 2 dan kinerja 3. Lalu KD 4.3 didapat dari proyek 1. Lalu KD 4.4 juga didapat dari proyek 1 ditambah portofolio 1. Nah, selanjutnya ada KD 4.5 didapat dari proyek 2 dan portofolio 2. Dan yang terakhir ada KD 4.6 didapat dari proyek 3 dan portofolio 2. Nah, sebagaimana yang telah disajikan dalam bagian yang tadi, selanjutnya bisa dituangkan dalam sebuah tabel. Nah, ini merupakan contoh pengolahan nilai keterampilan. Nah, yang pertama, pada kolom pertama yaitu ada KD. Di sini berisi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan yang terakhir 4.6. Nah, pada kolom yang kedua ada kinerja atau proses. Di sini ada 2 kolom. Lalu kinerja produk juga sama, ada 2 kolom. Proyek ada 2 kolom, dan yang terakhir portofolio ada 2 kolom. Dan yang terakhir adalah skor akhir dari kemampuan dasar yang tadi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita lihat pada 4.1, pada kemampuan 4.1, di sini didapat nilai dari kinerja 1 pada kolom ke-1 yaitu 92, maka skor akhir pada kemampuan dasar 4.1 yaitu 92. Nah, selanjutnya pada KD 4.2, di sini ada 2 nilai. Yang pertama ada 66 dan yang kedua ada 75. Maka yang diambil untuk skor akhir yaitu 75 yang dimana adalah nilai terbesarnya. Lalu selanjutnya ada KD 4.3. Nah, di sini KD 4.3 itu diperoleh dari proyek nilai keterampilan yang proyek, yaitu nilainya 87, sehingga nilai akhirnya adalah 87. Lalu selanjutnya KD 4.4, di sini ada 2 nilai juga sama seperti 4.2, hanya bedanya dari tadi mah sama, sekarang mah beda tekniknya, yang dimana pada teknik kinerja produk pada kemampuan dasar 4.4 nilainya contohnya 70, yang kedua proyek 87. Di sini tekniknya itu di rata-ratakan dulu sehingga skor akhirnya adalah 78,50. Lalu selanjutnya pada KD 4.5 di sini nilainya didapat dari kinerja yang hasilnya itu 80, sehingga skor akhirnya yaitu 80. Nah, pada kemampuan dasar 4.6
nilainya di sini 85, sehingga skor akhirnya adalah 85. Nah, untuk mengetahui nilai akhir semester, skor akhirnya itu dijumlahin semuanya lalu dirata-ratakan sehingga didapat nilai 82,916 dibulatkan menjadi 83. Oke, selanjutnya ada pemaparan hasil belajar. Contohnya adalah program remedial. Dalam program remedial ada beberapa alternatif. Yang pertama, misalnya KKM mata pelajaran matematika adalah 60 dan siswa mendapat nilai 50. Maka siswa tersebut mengikuti remedial. Nah, setelah mengikuti pelajaran remedial dan siswa tersebut mendapat penilaian, maka siswa tersebut mendapat nilai 80. Nah, untuk alternatif yang kedua, nilai diberikan dengan merata-ratakan nilai capaian awal sebelum mengikuti remedial dengan capaian akhir setelah mengikuti remedial dengan ketentuan ada 2. Yang pertama, jika nilai akhir mencapai KKM setelah dirata-ratakan dengan nilai awal melebihi KKM, maka dipilih adalah hasil rata-rata sebagai akhir nilai siswa. Contohnya misalnya seorang siswa sebelum mengikuti KKM dia mendapat nilai 50, lalu setelah mengikuti KKM dia mendapat nilai 80 misalnya. Nah, nilai tersebut dirata-ratakan, berarti siswa tersebut mendapat nilai 65. Nah, nilai 65 itu yang akan diberikan kepada siswanya. Lalu yang kedua, jika nilai akhir melebihi KKM, namun setelah dirata-ratakan nilai tidak mencapai KKM, maka peserta didik diberikan nilai sebesar nilai KKM. Tadi kan nilai KKM-nya itu misalnya 60. Nah, siswa tersebut sebelum mengikuti remedial itu nilainya 50. Nah, setelah mengikuti remedial ternyata siswa tersebut tidak mencapai KKM, malah tetap nilainya itu 50. Maka nilai yang diberikan kepada siswa tersebut adalah sesuai dengan KKM-nya, yaitu 60. Nah, alternatif yang ketiga, peserta didik diberikan nilai sama sesuai dengan KKM, meskipun nilai hasil setelah mengikuti pembelajaran remedialnya melampaui KKM. Jadi, setelah mengikuti remedial, gak dilihat nilainya mau kecil atau besar, tetap hasil yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan KKM-nya. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.